Kalian punya toren kan di rumah, toren air ya, tandon air. Nah, biar nanti air yang keluar dari tandon atau toren itu ya, yang keluar ke wastafel atau ke kamar mandi atau ke keran itu kencang airnya, apa yang kita lakukan? Yang pertama pastikan tandonnya kalian taruh di lantai paling atas, ya kan? Atau yang kedua, pakai tandon yang gede. Atau tandonnya, airnya itu kalian isi dengan air yang penuh terus. Oke, jadi kalau airnya semakin habis, nanti laju atau aliran air yang keluar dari keran itu pasti akan makin kecil. Nah, konsep itu nanti akan kita pelajari di penerapan hukum Bernoulli kaitannya dengan teorema Torricelli atau kebocoran tangki air. Nah, gitu-gitu ya. Oke, nah, teorema Torricelli itu adalah penerapan hukum Bernoulli yang menjelaskan kecepatan aliran fluida yang keluar dari lubang kecil pada sebuah wadah atau tangki terbuka. Ya, dalam hal ini biasanya itu contoh paling gampang adalah tangki air atau tandon air, gitu ya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi, ada tandon diletakkan di atas tempat tertentu, ya kan? Tandonnya ini berisi air dengan ketinggian tertentu dan ada lubangnya, ya. Ada lubang kebocorannya. Nah, selanjutnya, lubang ini nanti kan akan memancarkan air. Ingat, akan memancarkan air, ya kan? Membentuk setengah parabola. Kenapa, Kak? Karena kan dia nanti ketarik oleh gravitasi. Maka nanti bentuknya akan setengah parabola. Oke, kita anggap tinggi airnya sampai ke tanah, sampai ke paling bawah, itu kita anggap H1. Ya, sedangkan nanti tinggi pancurannya atau tinggi lubangnya sampai ke bawah kita anggap Y atau H2. Ya, biasanya ada di sekolah yang anggapnya Y, ada juga beberapa sekolah yang nganggapnya H2 ya. Terserah, sama aja. Yang penting kalian tahu, paham konsepnya. Oke, lalu tinggi lubang sampai ke permukaan air atau ke atas itu kita anggap H. Ingat ya, kalau lubang ke atas sampai permukaan air itu kita anggap H, sedangkan dari lubang sampai ke tanah kita anggap sebagai Y, gitu ya. Oke, biasanya yang ditanya di soal itu adalah berapakah jarak pancarannya atau nilai X-nya itu berapa. Nah, di sini anggaplah dia di titik yang paling atas nih di permukaan airnya, itu kita anggap titik 1 dengan kecepatan aliran airnya itu V1 dan tekanannya itu adalah P1. Ingat ya, ini udara terbuka. Berarti nanti tekanan pada titik 1 kita anggap sama dengan P0 atau tekanan udara gitu. Oke? Nah, air yang mengalir pada titik 2 ya, ini titik 2 kan berarti kan airnya mancur nih, ya, bocor. Nah, mengalirnya dengan kecepatan V2 dan tekanannya itu P2. Ingat, karena dia bocor berarti kan langsung bersinggungan dengan udara atau di keadaan terbuka. Berarti P2-nya ini juga sama dengan P0 gitu. Sedangkan nih ingat ya, lihat ini bagian paling pentingnya. V2-nya itu sebenarnya kan kalau tidak ada gravitasi kan pengennya kan langsung ke kanan terus ini sejajar, mendatar terus atau horizontal terus. Nah, lalu dia bisa berbelok ke bawah karena seolah-olah ditarik oleh gravitasi. Bukan atas kemauan airnya sendiri, tapi karena gravitasi. Oke? Nah, artinya apa? Artinya, air yang mengalir atau fluida yang memancar dari lubang itu sebenarnya mendatar ke horizontal. Jadi, V2-nya di sini kita anggap itu adalah V2 di sumbu X saja. Nah, lalu sekarang yang jadi pertanyaan adalah V2 pada sumbu Y-nya berapa? Karena dia hanya pada satu sumbu atau hanya pada sumbu X saja, berarti kita anggap nanti V2 pada sumbu Y-nya itu sama dengan 0. Oke? Nah, jadi pada sumbu Y nanti gerakan airnya kita anggap sebagai gerak jatuh bebas. Nanti kakak jelaskan lebih detailnya di belakang ya. Oke. Nah, sekarang lihat ya, di titik 1 dan titik 2, nah tadi kan udah kakak jelaskan ya, bahwa titik 1 dan titik 2 itu adalah terbuka. Jadi tekanannya adalah tekanan udara. Jadi P1 sama dengan P2 sama dengan tekanan udara. Gitu ya. Nah, lanjut. Di titik 2, poin kedua tuh gini.
di titik 1 kecepatannya itu sangat kecil kalau dibandingkan dengan air yang mengalir atau fluida yang mengalir atau memancar pada titik 2. Oke? Jadi kan ceritanya gini nih. Analoginya gini ya. Jadi gini, ceritanya itu air yang mengalir di sini nih, itu kan kenceng. Dibandingkan dengan turunnya air di tandon ini, pasti perbedaannya sangat signifikan sekali. Ya, pasti sangat signifikan sekali dan kecepatan nurunnya air ini itu pasti sangat kecil sekali kalau dibandingkan dengan V2. Jadi sekali lagi di SMA diasumsikan bahwa V1-nya kita anggap 0. Tetapi apakah dalam prakteknya akan seperti itu? Tidak. Tidak boleh kita anggap 0. Oke? Jadi ini hanya untuk memudahkan, sekali lagi, untuk memudahkan pembelajaran di SMA. Oke ya? Jadi V1-nya sama dengan 0, dianggap 0. Nah, maka nanti berdasarkan hukum Bernoulli, persamaan Bernoulli kan P1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 dan seterusnya. Nah, di sini P1 dan P2-nya kan sama-sama tekanan udara, berarti nanti saling menghilangkan. Lalu V1-nya kan 0, berarti ini juga 0 gitu ya. Jadi tinggal rho GH1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat ditambah rho kali G kali H2. Oke? Nah, di sini rho GH2-nya kita pindah ke kiri. Maka jadi gini nih. Nah, lalu di sini kan rho G dan rho G kita jadikan 1. Jadi nanti gini nih, setengah rho V2 kuadrat sama dengan rho kali G kali H2 min H1. Ingat, H2 min H1 berarti kan misalkan nih, H1-nya ini 10 meter, H2-nya misalkan ini 6 meter, maka hanya di sini kan berarti berapa? 4 meter kan? Artinya apa? 10 min 6 itu sama dengan 4 ya kalau di sini ya. Berarti H1 min H2 itu sama dengan H. Maka boleh kita tulis jadi seperti ini nanti. Setengah rho, rho-nya kita coret ya, kanan kiri kan, kanan kiri kan sama, ini tetap G ya. Jadi setengah V2 kuadrat sama dengan G kali H2 min H1. Oke, H2 min H1-nya tadi kita ganti menjadi H saja. Jadi 2-nya kita pindah ke kanan. Jadi V2 kuadrat sama dengan 2GH. Jadi V2 sama dengan akar 2GH. Nah, jadi rumus cepat untuk mencari kecepatan aliran pada titik 2 atau yang memancar itu adalah V sama dengan akar 2GH. Nah, sekarang yang ditanyakan biasanya bukan hanya kecepatannya, tetapi jarak pancarannya berapa. Oke, jarak pancarannya berapa? Berarti kita pakai tadi ya, analisis tadi ya, pada sumbu X dan sumbu Y. Ingat, V2 ini hanya pada sumbu X saja. Berarti V2X-nya itu adalah V2. Sedangkan V2Y-nya itu tidak punya atau 0 karena dia bergerak jatuh bebas. Nah, dengan rumus jatuh bebas, ya rumus gerak vertikal ke atas atau vertikal ke bawah atau jatuh bebas, ini kan rumusnya gini. H2 sama dengan V2Y, ingat ya, karena kan dia di sini waktunya kan waktu untuk jatuh. Berarti pada sumbu Y. Oke? Jadi kecepatannya yang kita pakai bukan pada sumbu X, tapi pada sumbu Y. Ya, karena jatuhnya ke bawah. Maka V2-nya V2Y ditambah setengah GT kuadrat. Ingat, V2Y-nya tadi 0 berarti kita coret, maka tinggal H2 kita ganti sebagai Y sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, maka 2-nya pindah ke kiri jadi 2Y, G-nya pindah ke bawah jadi per G. Nah, maka nanti kita dapat rumusnya kan T kuadrat sama dengan 2Y per G. Nah, maka T sama dengan tinggal diakarkan. Jadi akar dari 2Y per G. Gitu ya. Nah, ingat, yang ditanya itu adalah jarak mendatar atau nilai X-nya itu berapa. Oke, ingat, namanya jarak itu kan sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Itu ya, kecepatannya itu ini, waktunya itu ini. Berarti kan tinggal dikalikan aja ya. Oke, kecepatannya adalah V2-nya, sedangkan waktunya adalah T. Berarti akar 2GH dikali dengan akar 2Y per G. Oke,
Maka jadi akar dari ini kan gini ya, kita kita itu ya turunkan gini ya. Jadi akar 2GH dikali jadiin satu ya, 2Y per G. G-nya coret, maka nanti sama dengan akar dari 4H kali Y gitu. Jadi ini. Nah, 4-nya kita keluarkan. Nanti jadi X sama dengan 2 kali akar dari H kali Y. Gitu ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Silahkan ulangi lagi videonya. Kalau kalian masih belum memahami atau masih ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Oke? Semoga video ini membantu proses belajar kalian. Semoga bermanfaat. See you. Dari gambar di samping, jarak jatuh air dalam arah mendatar diukur dari lubang kebocoran adalah, jadi soal ini yang ditanyakan adalah jarak mendatarnya, kita anggap aja X. Lalu yang diketahui 5 meter ini sebagai Y-nya. Lalu kita mencari H. H itu jarak dari permukaan air sampai ke lubang. Jadi di sini 8,2 min 5. Jadi nilainya 3,2 meter. Nah, soal ini itu tentang apa sih? Soal ini itu adalah teorema Torricelli. Nah, teorema Torricelli pertama kita perlu mencari V-nya. Jadi yang pertama kita cari V-nya. Nah, untuk mencari V itu sama dengan akar 2 kali G kali H. Ingat ya, untuk mencari V itu pakai H, yaitu dari lubang ke permukaan air. Jadi sama dengan akar dari 2 kali 10 kali 3,2 sama dengan akar dari 64 sama dengan 8 meter per second. Lanjut, setelah kita ketemu V-nya, yang kedua kita mencari T atau waktu jatuhnya nih. Setelah tadi mencari V, kita mencari waktu dari lubang sampai ke permukaan tanah. Nah, untuk mencari T sama dengan akar dari 2Y per G. Nah, Y di sini diukur dari lubang sampai ke tanah. Jadi akar dari 2 kali 5 per 10 sama dengan akar 1. Jadi 1 second. Nah, untuk yang ketiga, kita kan mencari jarak mendatar ya, cari X. Ingat ya, jarak itu kan sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Nah, berarti nanti di sini X itu sama dengan V dikalikan dengan T. Maka 8 dikali 1 sama dengan 8 meter per second. 8 meter saja. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Pada gambar di bawah ini, air dalam tangki memancar keluar melalui lubang A dan membentuk sudut 30 derajat terhadap lantai. Jika pancaran air sampai titik P, maka tinggi atau H air dalam tangki adalah. Nah, soal ini titik P anggap aja sini deh. Soal ini itu adalah gabungan antara teorema Torricelli ya ditambah dengan parabola. Nah, jadi X ini ya, ini 2 meter ini kita anggap sebagai X max-nya parabola karena dia membentuk sudut tertentu. Nah, maka pertama kita mencari X-nya dulu ya. X max itu rumusnya sama dengan V kuadrat dikali 2 kali sin theta dikalikan dengan cos theta dibagi dengan G. X max-nya itu 2 sama dengan V kuadrat dikalikan dengan 2 kali sin 30 itu setengah kali cos 30 itu akar 3 per 2 dibagi dengan 10. Ini kita coret, maka kita kali silang 20 sama dengan V kuadrat dikali akar 3 per 2. Jadi nanti V kuadratnya sama dengan 40 per akar 3. Kita ketemu V kuadratnya, kita nggak usah akarkan, biarkan saja. Nah, setelah itu yang kedua baru kita bisa mencari ketinggian hanya. Dengan pakai rumus Torricelli untuk mencari kecepatan, V sama dengan akar 2 kali G kali H. Kuadratkan kedua sisi, biar akarnya hilang, nanti jadi V kuadrat sama dengan 2 kali G kali H. V kuadratnya kan tadi 40 per akar 3. Sama dengan 2 kali 10 kali H. Ini kan kita coret, jadi dapat 2, nanti H-nya sama dengan 2 per akar 3. Biar rasional kita kalikan akar 3 per akar 3.
Maka nilai H-nya sama dengan 2 akar 3 per 3 meter. Atau 2 per 3 akar 3. Jadi jawabannya adalah yang A, gitu ya.